Banyak di antara kita yang merasa bingung atau bahkan frustasi saat mengatur keuangan. Rasanya udah berusaha hemat tapi kok uangnya tetap aja habis sebelum akhir bulan ya. Seringkali tanpa sadar kita itu melakukan kesalahan yang sama berulang kali dalam mengelola keuangan dan akhirnya terjebak dalam siklus yang itu-itu saja. Padahal mengatur keuangan itu bukan cuma soal mencatat pemasukan dan pengeluaran, tapi juga soal kebiasaan, pola pikir, dan cara teman-teman memandang uang itu sendiri. Salah satu kesalahan yang paling umum yang sering dilakukan adalah tidak punya perencanaan keuangan yang jelas. Banyak dari kita yang hanya mengandalkan ingatan atau feeling saat mengatur pengeluaran. Misalnya, merasa masih ada sisa uang di dompet atau di rekening, lalu langsung belanja tanpa pikir panjang. Padahal, tanpa rencana yang jelas, kita jadi akan lebih mudah tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Akhirnya, uang yang seharusnya bisa disimpan atau digunakan untuk kebutuhan penting, malah habis untuk hal-hal yang sifatnya impulsif. Selain itu, teman-teman juga bisa jadi seringkali meremehkan pentingnya mencatat pengeluaran. Mungkin terdengar sepele, tapi mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun bisa membantu kita untuk lebih sadar kemana uangnya pergi. Banyak yang merasa males atau ngerasa ribet untuk nyatet, padahal dengan teknologi zaman sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa membantu mencatat pengeluaran dengan mudah. Tanpa catatan yang jelas, kita bisa jadi seringkali kaget sendiri ketika melihat saldo rekening yang tiba-tiba menipis, padahal perasaan tidak beli terlalu banyak deh. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita kadang sulit menahan godaan diskon, promo, atau dari barang-barang lucu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Akhirnya, uang yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan pokok malah terpakai untuk hal-hal yang sifatnya sementara. Kalau sudah begini, teman-teman bisa kesulitan ketika ada kebutuhan mendadak karena dana darurat sudah terpakai untuk hal-hal lain yang kurang penting. Banyak juga yang terlalu percaya diri dengan penghasilan atau gaji yang didapat. Misalnya kita merasa, gaji bulan depan kan masih ada, jadi tidak terlalu khawatir kalau uang habis sebelum waktunya. Padahal namanya hidup itu ada aja kejutannya ya, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Kalau teman-teman tidak punya tabungan atau dana darurat, bisa-bisa kelabakan sendiri ketika ada kebutuhan mendadak seperti sakit, kena PHK, atau kebutuhan keluarga yang tiba-tiba muncul. Seringkali banyak dari kita juga menunda untuk mulai menabung atau berinvestasi. Banyak yang berpikir, nanti aja kalau sudah punya penghasilan lebih besar, atau berpikir, kan mumpung masih muda, nikmati hidup aja dulu. Padahal menabung dan berinvestasi itu sebaiknya dimulai dari dini, tidak peduli seberapa kecil jumlahnya. Dengan menunda-nunda, teman-teman kehilangan kesempatan untuk membangun kebiasaan baik dan memanfaatkan waktu untuk pertumbuhan dana. Semakin cepat mulai, semakin besar juga manfaat yang bisa kita dapatkan di masa depan. Ada juga kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain yang seringkali membuat kita terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Misalnya aja, melihat teman lain beli barang baru, jalan-jalan ke luar negeri, atau makan di restoran mewah, kadang membuat kita merasa ingin ikut-ikutan juga supaya tidak ketinggalan. Padahal setiap orang punya kondisi keuangan yang berbeda. Dan kalau kita paksakan untuk mengikuti gaya hidup orang lain, itu hanya akan membuat keuangan kita tidak sehat. Lebih baik kita fokus pada kebutuhan dan kemampuan sendiri daripada memaksakan sesuatu di luar batas. Kesalahan berikutnya adalah tidak punya tujuan keuangan yang jelas. Banyak dari kita yang menabung atau berhemat tanpa tahu untuk apa. Akhirnya, karena tidak ada tujuan yang spesifik, semangat untuk menabung pun cepat luntur. Padahal, dengan punya tujuan yang jelas, misalnya aja ingin beli rumah, ingin liburan, atau punya dana pendidikan, teman-teman jadi lebih termotivasi untuk mengatur keuangan dengan baik. Tujuan yang jelas juga membantu teman-teman untuk menentukan prioritas dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Banyak juga yang mengabaikan pentingnya asuransi. Banyak yang merasa asuransi itu hanya buang-buang uang dan berpikir, kan masih sehat, belum butuh asuransi. Padahal, asuransi itu adalah salah satu cara untuk melindungi keuangan dari risiko yang tidak terduga. Selain itu, kalau kalian sudah sakit keras,
justru malah makin susah atau bahkan tidak mungkin untuk dapat asuransi karena perusahaan asuransinya juga tidak mau menerima aplikasi kalian. Tanpa asuransi, teman-teman akan harus mengeluarkan biaya besar saat sakit atau mengalami kecelakaan, dan ini ujung-ujungnya akan menguras tabungan atau bahkan membuat hutang kalian menumpuk. Selain itu, ada juga orang yang punya kebiasaan menggunakan kartu kredit tanpa perhitungan yang matang. Mungkin sebagian dari kita merasa bahwa kartu kredit itu praktis dan bisa membantu saat kepepet. Tapi sebenarnya, kalau tidak digunakan dengan bijak, bisa jadi bumerang untuk kita sendiri. Banyak yang terjebak dalam utang kartu kredit karena hanya membayar minimum payment setiap bulannya tanpa sadar bahwa bunganya semakin menumpuk dan semakin besar. Kalau sudah begini, keuangan jadi semakin sulit untuk dikendalikan dan kita jadi harus bekerja ekstra keras untuk melunasi utang yang terus bergulir. Kesalahan lain yang sering dilakukan adalah tidak mengevaluasi keuangan secara berkala. Teman-teman kadang merasa sudah cukup dengan mencatat pengeluaran atau menabung, tapi lupa untuk cek apakah sudah efektif atau belum. Evaluasi keuangan ini penting untuk mengetahui apakah ada pengeluaran yang masih bisa dikurangi, atau apakah ada cara yang lebih baik untuk mengelola keuangan. Dengan rutin mengevaluasi, teman-teman bisa lebih cepat menyadari kesalahan dan memperbaikinya sebelum terlambat. Banyak juga yang terlalu fokus pada pengeluaran, tapi lupa untuk fokus mencari cara menambah penghasilan. Karena selain berhemat, menambah penghasilan juga penting untuk memperbaiki kondisi keuangan. Teman-teman bisa mencoba mencari peluang kerja sampingan, bisnis kecil-kecilan, atau bahkan mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih besar. Dengan penghasilan tambahan, teman-teman jadi punya lebih banyak ruang untuk menabung, berinvestasi, atau memenuhi kebutuhan tanpa harus mengorbankan hal-hal penting. Selain itu, banyak di antara kita yang lupa untuk melibatkan keluarga atau pasangan dalam mengatur keuangan. Padahal yang namanya keuangan rumah tangga itu sebaiknya ya dikelola bersama supaya semua anggota keluarga punya pemahaman dan komitmen yang sama. Dengan komunikasi yang baik, teman-teman bisa saling mendukung dan mengingatkan sehingga tujuan keuangan bisa lebih mudah tercapai. Kalau keuangan hanya diatur sendiri, bisa jadi terjadi miskomunikasi atau bahkan konflik yang bisa mengganggu keharmonisan keluarga. Kesalahan lain yang tidak kalah penting adalah terlalu pesimis atau takut mencoba hal baru dalam mengelola keuangan. Misalnya aja takut untuk mulai berinvestasi, malas untuk mencoba aplikasi keuangan, atau tidak mau meluangkan waktu untuk belajar tentang instrumen keuangan lain karena takut rugi atau merasa tidak penting. Padahal dengan belajar dan mencoba, teman-teman bisa menemukan cara yang paling cocok untuk diri sendiri. Jangan biarkan rasa takut menghalangi kita untuk berkembang dan memperbaiki kondisi keuangan. Hindari juga terlalu merasa cepat puas dengan kondisi keuangan saat ini. Misalnya aja kalau kita merasa sudah cukup dengan penghasilan yang ada, jangan sampai kita berhenti untuk berpikir untuk meningkatkan kualitas hidup atau tidak merencanakan masa depan yang lebih baik. Karena kebutuhan hidup itu kan akan bertambah terus dengan seiring berjalannya waktu ya. Dan tanpa perencanaan yang matang, kita akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Selalu ada ruang untuk belajar dan memperbaiki diri, termasuk dalam mengatur keuangan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kita menunda pembayaran tagihan atau utang. Mungkin karena merasa masih ada waktu, atau berharap bisa membayar nanti kalau ada uang lebih, itu kita menunda-nunda. Padahal menunda pembayaran justru bisa menjadi beban kita lebih berat karena denda atau bunga yang bertambah. Makanya, lebih baik prioritaskan pembayaran tagihan dan utang supaya keuangan lebih sehat dan tidak terbebani di masa depan. Jangan lupa juga untuk punya dana darurat. Banyak dari kita yang mungkin merasa cukup dengan tabungan biasa tanpa menyadari pentingnya dana darurat untuk menghadapi situasi tak terduga. Dana darurat sebaiknya disiapkan minimal 6-12 bulan pengeluaran rutin agar teman-teman punya cadangan saat menghadapi situasi sulit seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau sakit mendadak. Tanpa dana darurat, teman-teman bisa terpaksa berhutang atau menjual aset penting saat menghadapi masalah. Jangan lupa juga untuk menghargai proses dalam mengatur keuangan. Banyak orang yang maunya instan, ingin cepat kaya, atau ingin punya tabungan besar dalam waktu singkat. Padahal mengatur keuangan itu butuh waktu, kesabaran, dan konsistensi. Setiap langkah kecil yang kita lakukan, meskipun hanya katakanlah Rp10.000 per harinya, itu adalah bagian dari proses untuk menuju keuangan yang lebih baik. Jangan mudah menyerah atau merasa gagal hanya karena hasilnya belum terlihat dalam waktu yang singkat. Sebagian orang juga
kadang terlalu fokus pada hal-hal besar dan melupakan pengeluaran kecil yang ternyata bisa menguras keuangan. Misalnya aja keseringan beli kopi di kafe yang mahal, langganan aplikasi yang jarang dipakai, atau terus-menerus belanja online barang-barang kecil yang tidak terlalu dibutuhkan. Pengeluaran seperti ini kalau dilakukan terus-menerus bisa jadi totalnya akan besar juga per bulannya. Dengan lebih teliti dan sadar terhadap pengeluaran kecil, kita bisa lebih berhemat tanpa harus mengorbankan hal-hal besar. Kesalahan lain yang sering dilakukan adalah tidak belajar dari pengalaman. Teman-teman mungkin pernah mengalami masalah keuangan di masa lalu, seperti utang menumpuk atau tabungan habis, tapi kok tidak mengambil pelajaran dari kejadian itu. Padahal setiap pengalaman, baik ataupun buruk, bisa menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki cara kita dalam mengatur keuangan di masa depan. Jangan malu untuk mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman, karena itu adalah bagian dari proses menuju keuangan yang lebih sehat. Selain itu, kita juga harus punya komitmen dan disiplin dalam mengatur keuangan. Niat atau rencana saja tidak cukup, tapi kita harus disiplin dan konsisten untuk menjalankan apa yang sudah direncanakan. Kadang yang namanya godaan ya, untuk belanja atau ingin menikmati hidup, itu memang besar. Tapi kita harus punya komitmen yang kuat untuk mengendalikan diri, supaya bisa mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Ingat bahwa mengatur keuangan itu bukan hanya soal memperbesar penghasilan, tapi juga seberapa cerdas teman-teman mengelola apa yang dimiliki. Sekian dulu episode kali ini, dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.